Dari sana kita tahulah siapa orangnya, Mang, gitu. Menjadi target pelaku ilmu leak merupakan hal yang ditakuti oleh warga Bali. Warga akan didatangi sosok monyet besar, lalu berubah menjadi sosok wanita menyeramkan. Diteror sosok Rangda yang merupakan ilmu leak tingkat tinggi yang selalu mencari mangsa bayi untuk meningkatkan keilmuannya. Keberadaannya yang sulit terdeteksi membuat mereka bisa berbaur di sekitar kita tanpa disadari. Rentetan teror tetangga pelaku ilmu leak ini dialami langsung oleh keluarga dari Bli Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bli Putu? Luar biasa, baik banget hari Sehat ini. Sehat ya? terus ya. Nah, untuk warga Bali, karena Mang Ei dan tim berada di Pulau Bali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga semua sehat selalu ya. Setengah. Dan kepada Sobat MM juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berada di sebuah tempat yang cukup romantis. Di belakangnya ada kolam renang, Ya, ada juga pohon kamboja. Pokoknya Bali banget lah ya. Di depan kita ada namanya Bli Putu. Ya, Ini Bli akan berkisah kepada kita tentang pengalamannya ketika melihat tetangganya itu mengalami KDRT. ya. Sampai-sampai si istrinya ini membeli pengasian ya. Nah, pengasian itu berubah menjadi petaka. Ya. Nanti kisahnya akan kita dengarkan bersama-sama. Sobat MM, sebelum kita mulai, kita mau tanya dulu ke Bli Putu. Aktivitas apa nih? Kalau untuk sekarang kesibukan ya masih kadang cuman ngajar pramuka kayak gitu, ngajar futsal juga. Terus sambilan paling untuk side jobnya kita paling nyanyi-nyanyi juga lah di angkringan kayak gitu. Oh, MC suka nyanyi kadang. juga nih? Ya sambilan lah kadang. Vokalis. Enggak juga sih. Suaranya jelek sih, pas-pasan aja sih Bang. Luar biasa ya, aktivis banget nah. Enggak juga sih Bang. Sebelum mulai seperti biasa ada oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam. Ini dia, oke. Oke, malam mencekam. Coba dibuka kita lihat dalamnya nih. T-shirt Malam Mencekam, Malam cuman satu ya? Ya kok cuma Emang satu ya? maunya berapa? Ya biar bisa saya bagi-bagi lah sama anak yatim piatu nih. Oke, nanti di belakang ya. Oke, siap. Di belakang ada lagi lah, oleh-oleh yang lainnya. Silakan titipin dulu. Ini dititipin dulu ya. Ya. Makasih, Mang. Beli Putu, kejadiannya tahun berapa itu? Kalau kita bicara kejadiannya itu kita mulai dari 2015 sih, Mang. 2015 ya. Nah, Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Bli Putu. Silakan. Jadi gini, Mang. Ceritanya ini di tahun 2015, Mang ya. Jadi itu bermula dari kita tetanggaan sebenarnya, Mang. Jadi dalam konteks perkampungan di dekat rumah saya itu ada kurang lebih 5 blok rumah aja, Mang. Jadi 5 blok rumah, ada saya, sepupu saya, ada bos saya juga. Kebetulan nah 2 ini tetangga saya, Mang, gitu. Yang di dekat saya ini kebetulan dia itu sering mengalami KDRT, Mang. Jadi itu namanya Mbok Nilo. Mbok Nilo ini setelah menikah dia mempunyai 2 anak, 1 putra dan 1 putri. Suaminya ini sering banget mengalami kelelahan dalam bekerja, Mang. Dia itu juga kadang mabuk-mabukan, Mang. Jadi setelah dia pulang dari bekerja, dia diiringi dengan mabuk itu, akhirnya sampai di rumah istri yang menjadi pelampiasannya. Jadi istrinya itu mengalami KDRT, dipukul, dikata-katain kayak, "Weh cicing nyai,
sing pantas nyai hidup dini, sing pantas nyai ngeta ngawake, itu dalam istilah Balinya lah mang ya. Kamu itu tidak pantas buat saya gitu mang. Kamu itu udah kayak anjing gitu. Kamu itu jual diri aja sampai digituin mang. Jadi setiap hari dia mengalami hal-hal seperti itu. Mbok Niluh ini setiap hari dipukul, dihajar habis-habisan. Anaknya juga digituin juga mang. Anaknya juga, Umur berapa itu anak? anaknya waktu itu mungkin kisaran umurnya itu masih di angka 14 tahunan lah mang ya. Di angka 14 tahun itu karena mencoba untuk melerai dipukul juga anaknya. Itu kondisi ekonomi rumah tangganya Nah seperti iya, apa? kalau berbicara masalah kondisi ekonominya itu memang sedang lagi terburuknya banget gitu. Memang lagi di bawah banget kondisi ekonominya. Dia kerja banting tulang cuman cukup buat makannya aja gitu. Apalagi kan anaknya sekolah nih mang. Dia tetap kekurangan juga seperti itu. Nah mungkin itu menjadi faktor utama kenapa ujung-ujungnya itu terjadi KDRT. Apalagi mungkin yang perempuan nanti banyak omongnya juga pas Ya, dia lagi capek. pemicu ya. Apalagi pengaruhnya ada alkoholnya juga mang. Seperti itu akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu mang. Jadi di suatu hari nih mang, karena mungkin si Mbok Niluh ini sudah bosan dengan hal-hal seperti itu. Nah dia itu belanja nih sama tetangga saya yang kebetulan berjualan di sana, namanya itu Mbok Komang gitu. Jadi di sana ada perbincangan lah antara mereka ya, ibu-ibu perkampungan ya, kita paling gosip kan seperti itu mang ya. Nah dia itu berbicara tentang keresahannya dia mang. Dia itu ngomong sama si Mbok Komang ini terkait dengan apa yang dia alami gitu. Nah Mbok Komang, jadi saya itu di rumah sering banget suami saya itu mukul saya itu dianiaya, di KDRT, anak saya juga merasakan hal itu. Kira-kira gimana Mbok Komang ya biar saya itu nggak digituin lagi? Apa saya harus cerai? Apa saya harus kembali lagi sama orang tua saya biar saya nggak mengalami hal-hal seperti ini lagi? Itu yang dikatakan sama si Mbok Niluh ini. Akhirnya Mbok Komang ini mencoba untuk memberikan solusi dia gitu. Jadi solusi yang diberikan adalah kalau boleh Mbok Komang meminta janganlah dulu cerai. Karena kan kasihan juga anak-anaknya. Anak-anak masih kecil, masih perlu kasih sayang dari seorang ibu gitu. Tapi kalau Mbok Komang sendiri itu menyarankan kenapa sih nggak coba untuk mencari pengasihan. Jadi kita pergi ke dukun, kita nyari pengasihan ini biar suaminya Luh itu nggak gini nanti dia. Biar Jadi nggak tunduk gitu marah-marah ya. lagi, iya. Nggak marah-marah lagi, nggak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi mang. Tapi Mbok Komang, kalau kita mencari hal-hal seperti itu apa nggak berbahaya? Nah itu pertanyaan dari si Mbok Niluh ini mang, karena dia sudah mungkin sudah ada hal-hal yang mengganjal di pikirannya juga kan gitu mang ya. Akhirnya dijawab sama Mbok Komang ini, kalau menurut Mbok Komang sih oke-oke aja sih, nggak ada masalah apa. Tapi ya nggak tahu juga karena kan Mbok Komang juga bukan dukun juga seperti itu. Akhirnya si Mbok Niluh ini nanya lagi, kalau nyari yang begitu nyarinya di mana sih? Terus apa aja yang perlu dibawa Mbok Komang? Berapa sih kita ngabisin uang untuk nyari yang begituan Mbok Komang? Nah akhirnya dijawab sama Mbok Komang. Mbok Komang ini ada kenalan yang memang dia sering membuatin seperti itu. Kalau kita ke sana kita bawain sesajen sama uang ya berapa aja semampunya kita gitu. Bilang aja karena kita memang mengalami KDRT gitu. Jadi biar suami kita itu baik, biar suami kita itu nurut dan nggak melakukan hal-hal seperti itu lagi, seperti itu. Akhirnya si Mbok Niluh ini mengiyakan apa yang dikatakan sama Mbok Komang ini gitu. Mereka berdua ini pergilah ke tempat si dukun itu berada. Nah singkat cerita dia udah datang dari nyari pengasihannya itu. Sampai di rumah dia berbicara lagi gitu. Oh semoga apa yang kita dapatkan ini benar-benar bermanfaat untuk suami saya ya Mbok Komang ya gitu. Biar suami saya itu gak marah-marah lagi. Ya kita doa aja sama-sama gitu. Nah tapi sayangnya saya itu nggak tahu gimana sih proses pencarian pengasihannya itu seperti apa. Saya nggak tahu sama sekali gitu Mang ya. Itu di luar kendali saya juga kan gitu ya. Nah selanjutnya itu di beberapa hari setelah pencariannya itu Mang,
itu memang bener-bener gak pernah ada yang namanya cekcok dalam rumah tangga mereka, Mang. Damai ya? Damai banget, Mang. Damai banget mereka, sampai tetangga semuanya jadi tentram juga gitu. Biasanya yang mereka ribut, tetangga semuanya nyari ke sana, tetangga semua nyamperin ke sana. Tetapi sekarang udah adem ayem. Jadi saya pribadi akhirnya muncullah niatan, ah coba main-main ke sana ah. Siapa tahu nanti di sana kita tahu gimana kondisi di rumahnya di sana kan. Penasaran Iya ya? penasaran juga kan, Mang ya. Kenapa Akhirnya kok bisa jadi damai? iya bener, Mang. Apa bener apa karena pengasihannya itu penyebabnya kan gitu, Mang ya. Akhirnya bener, Mang. Saya datang dengan alasan sama anaknya kita main game gitu. Akhirnya saya masuk ke sana dan bener, Mang. Biarpun dia dari kondisi capek, kondisi mabuk, paling mentok dia sekarang tidur. Nggak ada lagi yang namanya kericuhan dalam rumah tangga, nggak pernah ada lagi, Mang. Itu herannya saya gitu, Mang. Nah kemudian sepengetahuan saya, Mang ya. Jadi hal itu tuh bisa menimbulkan seperti pisau bermata dua. Ada efek gitu? Iya ada efeknya, Mang. Jadi ada yang efeknya, ada plus minusnya lah kita bilangnya, Mang ya. Plusnya itu adalah ketika dia itu sudah oke-oke saja sama keluarganya. Tetapi kalau dalam konsep spiritualnya itu, Mang, itu bisa menjadi larinya ke arah ilmu penglihatan, Mang. Ilmu penglihatan itu kan ada dua, Mang ya. Ada ilmu penglihatan pengiwe sama ilmu penglihatan sari. Kalau yang sari ini itu yang jalurnya ke kanan. Kalau yang pengiwe ini ke kiri. Yang pengiwe ini larinya tugasnya menyakiti. Menyakiti kalau misalkan kita iri hati nih sama teman, Mang ya. Kita ada hati, saya gak suka sama orangnya itu bisa kita menyakiti orang tersebut, Mang. Gitu. Nah kalau ilmu penglihatan yang sari ini, dia tugasnya mengobati orang-orang yang terkena dari ilmu pengiwe ini, Mang. Seperti itu. Nah kita lanjut ceritanya, jadi beberapa bulan kemudiannya, Mang. Itu kita di Bali, kita mau ketemu hari raya. Kita mau ketemu hari raya besar, kalau gak salah waktu itu hari raya Galungan kalau gak salah, Mang ya. Kita kan sudah kewajiban kita untuk membuat persembahan kepada pelinggih-pelinggih, kepada sanggah-sanggah kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu, Mang ya. Akhirnya kita ada satu batang pohon yang berbuah, itu banyak banget. Saya petik itu sama keluarga. Pohon apa ini? Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang itu kita petik pohon pisangnya, kita cari, kita bilah-bilah, kita bagi. Saya bagi sama sepupu saya, sama keluarga paman saya, Mang. Itu. Nah kita bagi di sana, udah bagi rata secukupnya untuk kegiatan persembahyangan kita aja, Mang. Kayak gitu. Nah kemudian si Mbok Niloh ini dia datang ke rumah saya, Mang. Dia datang jalan ke rumah saya, dia langsung nanya, wih banyak sekali dapat pisang, bagi-bagi dong, karena ini kan mau hari raya, boleh dong bagi buat Mbok Loh sini gitu. Wih maaf Mbok Loh, ini kebetulan hari rayanya udah mepet banget, dan kebetulan kita cuma dapat satu pisang Mbok Loh. Jadi udah tiang bagi sama pamannya, jadi kayaknya udah habis deh Mbok Loh, kita nggak bisa bagi-bagi lagi Mbok Loh gitu. Wih pelit sekali nih, udah segini bertetangga kok pelit banget gitu. Bukannya pelit atau gimana Mbok Loh, cuman kan kita udah ngepasin banget nih Mbok Loh, jadi kita nggak bisa berbagi Mbok Loh. Akhirnya dengan raut wajah yang emosi, Mbok Loh ini meninggalkan tempat saya, meninggalkan rumah saya. Dia tuh meninggalkan rumah saya dengan raut wajah yang cemberut, dengan dia jalan dengan tergesa-gesa gitu. Emosinya mungkin udah meledak-ledak kan gitu, Mang ya. Akhirnya dia datang ke rumah paman saya, Mang. Di sana dia nanya lagi untuk minta buah pisang gitu lagi, Mang, dipakai buat hari raya gitu. Paman saya itu kan jiwanya agak keras. Ketika dia mau minta buahnya itu, paman saya langsung bilang, wah nggak ada. Ini udah kita mau pakai buat persembahyangan Galungan ini. Udah nggak bisa lagi dibagi-bagi, udah pas nih gitu. Akhirnya dengan wajahnya gitu, dia ngomong lagi, Mang. Si Mbok Niloh ini ngomong lagi. Wih, masa kita bertetangga kok gitu ngomongnya gitu. Ya ngomonglah bagus-bagus gitu. Dia bilangnya gitu. Paman saya bilang, namun kengkenang man, mau gimanain lagi. Itu sudah pembawaan saya gitu. Akhirnya si Mbok Niloh ini pulang dengan wajah yang cemberut, dengan wajah kesal dan marahnya dia, Mang. Akhirnya dia pulang. Nah setelah konflik di siang harinya itu, di malam harinya secara tidak langsung
ilmu penghiwanya itu digunakan. Digunakan dia udah sadar. Itu belum sadar Belum dia, Mang. sadar kan? Itu belum sadar. Nah, di malam harinya itu paman saya tidur di luar. Di bawahnya itu, di bawah tempat tidurnya itu digunakan untuk tempat naruh pisang yang udah dikarbitin. Yang mau digunakan buat persembahyangannya itu kan kita karbitin dulu biar matang gitu. Akhirnya malam harinya itu kita lagi main game, paman saya tiba-tiba langsung loncat luar biasa. Langsung loncat, nggak tahu kenapa akibatnya. Akhirnya kita nanya, "Wih Pak, kenapa Pak? Gini kok loncat-loncat gitu." "Wih itu tadi Bapak dicari sama seekor monyet besar. Gemuk, kulitnya hitam semua. Dia mencari paman saya, Mang." Ketika paman saya melihat itu, Mang, dia itu langsung loncat luar biasa. Dia cerita sama saya hal seperti itu. Saya udah nggak tenang. Akhirnya saya mencoba untuk ya meredam, biar kita tenang-tenang aja gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah kita coba tidur aja dulu, mungkin cuman halusinasi kan begitu, Mang ya. Kita arahkan ke sana aja dulu biar vibes-nya tetap positif kan gitu, Mang ya. Akhirnya mereka masih mau tenang nih, masih mau tenang. Jam 2 malam itu istri sepupu saya, istilah Jawanya mungkin ngerogo sukmo ya, Mang ya. Ngerogo sukmo, dalam alam mimpinya dia itu dicekik, Mang. Sampai ini udah ada memar-memar biru-biru di sini. Akhirnya kita semua datang ke kamarnya dia, kita nanyain karena dia udah nggak bisa napas sama sekali, Mang. Dia nggak bisa nafas. Akhirnya kita datang sama rame-rame semua ke sana. Kenapa kita nanya, kenapa nih kok gitu, kok nggak bisa nafas katanya gini, sampai semuanya nih tetangga sampai semua bangun tetangganya, Mang. Akhirnya dijelaskan bahwa tadi ada satu sosok monyet datang ke dalam alam bawah sadarnya Tiang gitu. Saya dicekik keras banget sampai saya nggak bisa nafas. Sama dengan yang datang ke paman. Iya, sama banget. Sosoknya seperti Sama itu. banget, iya, Mang. Setelah kita simpulkan akhirnya, oh ternyata berarti ini satu orang. Iya, satu orang pelakunya gitu. Nah, akhirnya dari kejadian itu kita masih menerka-nerka gitu. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya ketahui gitu. Kalau dalam bentukannya monyet begitu, ini orangnya jadi-jadian gitu. Ini pasti orang yang menekuni ilmu penglihakan itu, Mang. Itu kita masih belum ada rasa yang terlalu gimana gitu sama orang-orang gitu kan gitu, Mang ya. Sama orang yang gimana. Di beberapa bulannya kemudiannya itu, Mang, itu kita lagi ada musim padi, Mang. Jadi orang petani itu baru menanam padi itu kan, Mang ya. Kita dari ibu saya, dari bibi saya itu dimintai bantuan untuk ngebersihin rumput-rumput yang ada di sekitaran sawah itu, Mang. Nah, usut punya usut, ini mereka bekerja bareng gitu sama si Mbok Niluh ini. Si Mbok Niluh ini ikut bareng dia kerja, Mang. Akhirnya kerja, mereka cabut-cabut rumput-rumputnya di sana itu dicabut semua. Setelah itu istirahat makan siang. Bibi saya ini tuh dikasih makanan sama dia, Mang. Sama Niluh. Sama Mbok Niluh ini dikasih makanan. Akhirnya mereka makan bareng semua di sana. Setelah Apa itu makanannya? makanan ya kayak lauk pauk gitulah, Mang. Kayak ikan laut itu yang digoreng gitu. Terus Oh, kita, nasi ya? ya, bukan bentuk nasinya, tapi ini bentuk lauknya aja, Bang. Jadi kita dibagi-bagilah lauknya. Kemudian secara khusus diambilin lauk dari tasnya dia gitu, Bang. Diambilin secara khusus buat bibi saya aja gitu. Kemudian setelah itu bibi saya makan bareng-bareng gitu. Makan bareng-bareng di sana. Malam harinya itu selesai mereka udah kegiatan cabut rumputnya itu udah selesai, Mang. Bibi saya itu enggak pernah bisa menyentuhkan kepalanya di bantal itu, Mang. Jadi setiap kepalanya itu nyentuh dengan bantal, itu kepalanya itu akan sakit luar biasa, Mang. Dan ketika kalau di pagi harinya, kalau berpapasan langsung dengan sinar matahari, itu juga bakal sakit luar biasa, Mang. Jadi itu kita coba ajak ke rumah sakit dulu. Itu kita coba ke medes dulu karena kan kita masih positif lah, Mang ya. Kita masih positif, Mang. Jadi mungkin nggak ada apa-apa nih, paling cuma sakit biasa. Coba kita ajak ke rumah sakit dulu. Kita ajak ke rumah sakit terdekat di daerah Seririt kita juga, Mang. 2 hari di sana.
udah membaik Mang. Jadi dokter udah langsung ngomong nih Mang. Jadi bahwasannya oh ini nggak ada masalah sih, ini dari si ibunya, ibu sudah boleh pulang gitu. Nah setelah di rumah sakit udah baik-baik aja, kita pulang nih Mang. Kita pulang bareng-bareng gitu. Setelah sampai rumah, belum sampai beberapa jamnya Mang, itu malah kejadian lagi Mang. Jadi dia semakin parah lagi dia Mang. Jadi kepalanya makin sakit lagi. Akhirnya kita udah mulai tahu, oh kayaknya ini nggak usah deh dulu pakai bantal. Akhirnya dia mau mengikuti, seenggaknya dia buat istirahat itu bisa Mang. Sedikit gitu. Akhirnya besok pagi matahari udah bersinar, dia kesakitan kayak orang nggak jelas Mang. Kayak orang apa dia megang-megang kepala, aduh sakit kayak gitu terus dia Mang. Akhirnya Mang kita coba rujuk lagi ke rumah sakit yang lebih bagus gitu Mang. Kita coba rujuk ke rumah sakit umumnya nih Mang. Kita coba rujuk ke sana, di rumah sakit juga dikatakan begitu. Oh ini nggak ada masalah apa gitu. Nggak ada permasalahan apa-apa sama sekali. Ini udah mulai aneh nih Mang. Udah mulai aneh, kemudian kita pulang nih Mang. Kita pulang, tapi setelah kita sampai di rumah nih Mang, si Mbok Nilo ini dia selalu memandangi kita Mang. Dia selalu menatap dengan tatapan sinis. Yang ya kita katakan juga emosinya dia yang berapi-api, yang jadi kayak orang aneh gitu loh Mang. Beda dengan sebelumnya. Beda banget Mang. Dan bahkan tatapannya tuh kalau udah ke keluarga saya sendiri, itu dia selalu sinis Mang. Gak pernah tegur sapa pun udah gak pernah Mang. Kayak gitu. Nah kemudian dari kejadian itu Mang, saya udah mulai nanya, udah mulai ngontak teman-teman saya nih Mang. Kira-kira siapa sih yang punya kenalan kayak orang pinter gitu lah Mang ya. Kalau di istilah Balinya itu jero balian Mang. Saya coba nyari teman-teman saya yang tahu itu. Nah akhirnya saya telepon temennya. Halo Dek, waktu ini kan ibumu sempat sakit tuh. Dan juga katanya kan kena cetik juga. Jadi cetik itu adalah racun di Bali Mang. Jadi racun tradisional yang dipakai untuk menyakiti orang-orangnya Mang gitu. Jadi itu langsung kita tanyain, Dek gimana Dek kira-kira bisa gak bantuin saya untuk menghubungkan dengan jero baliannya itu. Nah si Kadek ini jawab, oh bisa tuh aman. Kapan mau berangkat? Nanti saya yang nganterin. Siapin aja sesajennya, kelapa gading sama dupa. Ya nanti isilah beberapa kayak sesari itu kayak uangnya gitulah ya Mang ya. Oke siap, nanti kalau bisa nanti sore lah kita meluncur gitu. Oh siap tuh. Akhirnya kita siapin. Di persiapan itu kita udah ganti baju ke pakaian adat seperti ini Mang. Dia di luar seolah menyapu dengan tatapan sinisnya. Pandangannya itu fokus ke kita aja Mang. Akhirnya satu tetangganya ini mungkin karena emang dia gak tahu Mang ya. Jadi si Mbok Komangnya ini nanya dia. Padahal kita maunya menyembunyikan biar kita tidak ditauin untuk mencari pengobatan di jero balian itu. Si ini nanya, Mbok Komang ini nanya, wih mau kemana tuh digituin. Mau dijawab jujur salah, mau kita sembunyi-sembunyi juga gak enak juga kan gitu Mang ya. Akhirnya saya jawab, oh enggak kita mau ada sembahyang sebentar tak gituin aja Mang. Ini dia si Mbok Nilo ini yang di utara ini dia udah dengan tatapan sinisnya aja dia. Nah akhirnya kita bareng-bareng, kita dulu bertiga berangkatnya Mang. Saya, bibi saya yang sakit sama dengan anaknya dia satu, anak tertuanya. Kita berangkat ke jero baliannya itu Mang. Nah, ini belum tahu ya, belum curiga ke Nilo. pelakunya, ke Nilo. Belum ya, belum ada tanda-tanda Belum. ke situ. Nah kemudian setelah sampai di tempat jero baliannya itu Mang ya, kita udah langsung ditanya sama gininya, sama jero baliannya. Ini kesini pasti punya sakit yang keras nih. Pasti kepalanya sakit ya. Udah langsung digituin Mang. Wih kok bisa Bu Jero kok bisa tahu kan gitu. Ya tadi sebelum kamu kesini itu si Kadek udah nelpon dan Tiang langsung kepada Taksu Tiang untuk menanyakan hal itu dengan leluhur saya seperti itu. Dan memang sepertinya ini juga lumayan keras juga ini karena ilmu cetiknya gitu Om ya. Akhirnya kita masih belum curiga nih sama si Mbok Nilo ini. Si Mbok Nilo ini kita belum curiga sama sekali gitu. Akhirnya
kita mulai proses pengobatannya mang. Kita mulai proses pengobatannya mang. Dan di dalam altar lah istilahnya mang ya. Kita di altarnya itu kita duduk bareng. Di sana kita dijelasin dulu mang. Jadi dalam proses pengobatannya ini nanti, si bibi ini akan diberikan 1 tetes minyak yang akan diteteskan ke matanya mang. Dalam reaksinya itu, si bibi itu akan merasakan perih yang luar biasa di matanya. Nah nanti kalau keluarnya itu airnya bening, air matanya itu bening mang, itu berarti gak ada masalah apa. Nah tetapi kalau yang keluarnya itu airnya itu berbentuk kayak kumuh atau putih, keruh gitu kayak susu gitu lah ya bilangnya. Itu berarti memang ada gangguan mang. Setelah kita melakukan dealing dengan hal-hal seperti itu, bibi saya juga udah mau mang. Akhirnya dikasih lah mang. Dikasih itu 1 tetes. Bibi saya nangis luar biasa dia. Nangis luar biasa. Aduh sakit gak kuat gitu. Dipegang terus sama Bu Jero Baliannya itu. Gak tahu kenapa mang. Airnya itu berbentuk susu mang. Putih yang keruh gitu lah mang ya. Berarti memang benar ini kena gitu. Kena ilmu cetiknya itu mang. Akhirnya setelah itu terus dibacain mantramnya dia mang ya. Terus dibacain mantram, akhirnya enggak tahu gimana tubuhnya dia itu dimasukin sama orang yang nyakitin ini mang. Sama Mbok Niluh ini. Istilahnya mungkin bisa dikatakan kalau orang-orang ini mediasinya melalui dia mang gitu. Memang dipanggil ya? Iya, akhirnya dia masuk ke sana, ditanyain lah sama Bu Jero Baliannya ini. Kamu ngapain kamu ini nyakitin orang-orang yang gak tahu apa-apa, kamu sakitin kamu. Si Mbok Niluh itu dalam perwujudan dia yang seperti itu dia langsung ngomong. Pokoknya keluarga ini mekejang harus mati. Keluarga ini mekejang pangsing nepukin apa. Dia bilang gitu. Nah kalau dalam bahasa Indonesianya itu mang. Pokoknya keluarga ini semuanya harus mati gitu. Keluarganya ini biar gak dapat apa-apa gitu. Biar gak bisa mencari penghidupan tuh biar gak bisa gitu mang. Nah akhirnya dia ngomong lagi mang. Awaki heran. Adi bisa jeleman ini sing megai. Tetapi ngelah dan bani ibana. Makan ngidang, meli motor ngidang. Digituin mang. Jadi dia itu heran katanya mang. Dia itu heran. Kenapa dia heran? Herannya itu katanya anak-anaknya ini kok dapat aja nyari kerja gitu. Dia itu bisa aja makan. Bisa beli motor. Itu yang dia irikan mang. Akhirnya dijawablah sama Bu Jero Baliannya itu. Yen nyai dot nyakitin anak ini malu lawan. Digituin. Akhirnya kalau memang kamu mau menyakiti orang ini, hadapi saya dulu. Nah di sana dia ketawa mang. Si Mbok Niluh ini wah dia ketawa luar biasa. Kita di sana semuanya udah merinding mang. Kita di sana semua ketakutan, saya sama sepupu saya udah ketakutan luar biasa di sana. Dia ketawa. Akhirnya terus dibacain doa, dibacain mantram sama Bu Jero Baliannya ini. Dia ngerasa kesakitan. Aduh, sing kuat, gak kuat gitu terus dia. Sakit kayak gitu. Setelah seperti itu dibilang lah sama Jero Baliannya. Masih mau menyakiti orang ini. Tusing, suwud be yang nyakitin, suwud gini-gini tangannya dia. Suwud bet yang nyakitin. Selesai dah saya menyakiti orang ini gitu. Dia bilang kayak gitu mang. Akhirnya Jero Baliannya jawab. Kalau memang seperti itu, ojo sakitin nih. Suwud sakitin nih. Pokoknya kengken caranya cai suwud nyakitin jeleman ini. Apa aja masalah cai ini ngesapang. Dia bilang mang, apapun permasalahan yang memang udah pernah terjadi, lupakan. Yang hal seperti ini tidak pantas diirikan. Akhirnya si Mbok Niluh ini yang masih dalam mediasi itu dia bilang, enggih. Dalam bahasa Balinya itu, iya gitu aja mang. Akhirnya setelah itu, si ini udah diampuni istilahnya mang ya. Raganya Mbok Niluh ini udah cabut. Udah keluar dia mang. Dan setelah itu, bibi saya ini muntah luar biasa mang. Dia sempat nanya, tetangganya itu yang waktu diajak kerja itu pasti sempat ya ada yang ngasih makanan.
Oh bibi saya, oh iya ada yang kasih saya makanan, saya dikasih ikan laut itu yang udah digoreng itu saya dikasih. Ya itu udah makanan itu udah diisi yang namanya cetik. Setelah itu dibilang bahwa ilmu cetiknya itu adalah ilmu cetik Seroncong Polo namanya. Jadi memang yang diserang itu di kepala. Jadi polo itu kalau dalam Bali itu di dalam isi otak itulah istilahnya Mang ya. Itu yang diserang Mang. Jadi kalau kita menyentuh dengan bantal, kalau kita kena matahari itu sakitnya luar biasa Mang. Akhirnya dikatakan bahwa karena sepertinya dulu ini pernah makan bareng sama dia ya. Berarti saya nggak perlu ngasih tahu orangnya. Karena kan kalau dalam ilmu kita di Balian itu kita tidak diizinkan untuk ngasih tahu namanya gitu. Dan dari sana pun ibu, adik itu pasti sudah tahu siapa yang dalang dari semuanya ini gitu. Nah dari sana kita tahulah siapa orangnya man gitu. Itu kita sudah bukan kalau istilahnya kita udah bukan seuzon lagi. Memang dia orangnya. Astungkare akhirnya itu sudah sembuh. Itu sudah bisa diperbaiki, itu sudah bisa ditanggulangi kan gitu Mang ya. Akhirnya dikasih tahu bahwa nanti kalau pulang tempatkan dupa ini setiap malam 3 batang di depan pintu gerbangnya. Ini sebagai penangkal biar dia itu nggak mencoba lagi untuk menyakiti kita. Nah akhirnya diturutilah itu Mang. Setelah sekian lama itu udah nggak ada kejadian lagi seperti itu. Nah di beberapa momen tetangga pun itu sudah ada juga katanya Mang. Tetangga pun juga ada yang diganggu juga Mang. Jadi ada anak-anaknya itu diganggu malamnya itu juga sama didudukin dia Mang. Tetapi dengan perubahan yang berbeda Mang. Dia itu udah bukan monyet lagi. Kalau monyet dalam konsep ilmu penglihatan di Bali itu masih dalam tahap yang paling dasar itu Mang. Itu masih levelnya paling rendah itu. Tapi ketika dia menyakiti, menduduk di anak tetangga saya ini, anaknya Mbok Komang ini didudukin. Itu sudah berbentuk wanita Mang. Seperti apa Seperti perwujudannya? kuntilanak. Jadi dia perempuan yang pakai baju putih kucel, panjang, rambutnya panjang juga, yang di sini digerai ke depan gitu. Itu dia udah kelihatan banget besar, perawakannya itu emang bener banget seperti orang itu Mang. Seperti Mbok Nilo ini Mang. Jadi dia didudukin karena si anak ini tidur sendiri, dia nggak bisa ngapa-ngapain Mang. Akhirnya dalam hatinya dia berdoa Gayatri Mantram namanya. Jadi Gayatri Mantram itu adalah ibu dari segala macam doa di konsep Hindu Mang. Seperti itu. Dia itu berdoa, akhirnya ini mungkin karena dia merasakan hawa yang tidak bagus juga, karena mungkin karena doa-doa itu Mang ya. Dia itu bisa pergi. Besok harinya dia cerita sama ibunya. Ibunya akhirnya dari sana Mbok Komang ini pun juga mulai melirik bahwasanya orang ini kayaknya bisa deh. Maksudnya bisa ini apa ya? Bisa ilmu penglihakannya Mang. Bisa melakukan ilmu penglihatan seperti itu. Maksudnya niluh ini? Iya Mbok Niluh ini sudah bisa melakukan ilmu Oh penglihatan. sudah curiga. Iya karena kan dia yang nganterin juga kan Iya. Mang. Iya itu. Nah kemudian dia nanya sama bibi saya. Waktu ini pas pakaian adat yang bawa persembahan itu mau kemana sih? Digituin. Akhirnya bibi saya jawab. Nah sebenarnya Mbok Mang, saya itu mencari obat karena waktu ini tuh saya kena cetik Seroncong Polo. Terus tahu nggak siapa yang menyakiti gitu? Orangnya dong, orang-orang dini Den. Dibilang sih orang-orang sekitar sini aja gitu. Orang-orang tetangga kita aja nih Mbok Komang gitu. Oh gitu ya. Kira-kira siapa ya? Ya kalau yang gini kayaknya Mbok Komang pun juga sudah pasti sudah tahu. Nah dari sanalah tetangga-tetangga semua sudah mulai connect. Pasti orang ini.
kita lanjut dalam beberapa bulan lagi Mang ya. Ini adalah part yang memang paling parah Mang. Itu memang hal yang paling parah. Jadi sepupu saya itu dia udah ngelahirin anak. Itu udah ngelahirin anak, sepupu saya punya anak. Anak keduanya itu kebetulan dia itu cewek Mang. Dari umur dia itu baru 1 bulan 3 bulanan itu. Dia diganggu terus sama Niloh ini Mang. Karena dipercaya dalam konsep ilmu pengeleakan itu Mang ya. Kalau dia udah dapet janin bayi atau bayi yang masih belum berdosa itu Mang, itu akan mempercepat proses kenaikan tingkat ilmunya dia Mang. Naik level. Iya, naik level untuk ilmu pengeleakannya dia Mang ya. Jadi akhirnya ini mencoba untuk dicari, tapi kebetulan juga udah dicarikan penangkalnya juga kan gitu Mang ya. Tetapi karena waktu ini kondisi rumah lagi pembangunan, akhirnya dari segi penangkalnya itu udah agak longgar gitu Mang. Seperti itu. Karena kan kita pakai sistem penangkal gitu Mang ya. Karena memang Di pagar gitu. iya di pagar itu. Karena memang kita lagi ada pembangunan kan pagarnya itu dibuka. Jadinya orang-orang seperti itu lebih gampang untuk masuk Mang. Nah, akhirnya di waktu subuh itu Mang, di 6:30 sampai jam 7 itu, ini ponakan saya nangis terus Mang. Dia itu nangis luar biasa, bahkan sampai udah dikasih susu sama ibunya nggak bisa diem Mang. Diambil sama neneknya nggak diem, diambil sama ibu saya juga nggak bisa diem juga Mang. Akhirnya saya udah mulai connect nih, loh kok bisa nggak diem-diem gitu. Kalau saya pribadi sih nggak bisa melihat yang begitu-begitu kan Mang ya. Tetapi kalau saya merasanya itu yang kuat Mang. Jadi feeling saya itu mengatakan, loh kok ini kayak ada yang aneh kayak gitu. Nah akhirnya saya telepon lagi lah si kadek yang sebelumnya ngasih tahu tempat untuk jerubaliannya itu Mang. Saya telepon si kadek, kebetulan ibunya juga adalah orang yang ya punya indera keenam lah istilahnya Mang ya. Saya telepon dia Mang. Halo dek, boleh nggak saya ngomong sama ibunya gitu. Dia nanya, kenapa tuh kok gawat banget gitu. Iya dek, ini ponakan saya dek, dari jam 6:30 itu nggak diem dia, nangis terus sampai ibunya udah bingung, udah nggak tahu harus ngapain dek. Gitu ya, ya udah ini ngomong sama ibu saya. Akhirnya saya ngomong sama ibunya, Bu, ini ponakan saya dari jam 6:30 itu nangis terus luar biasa, nggak diem Bu. Mungkin ibu dari secara segi pandang spiritual mungkin ibu tahu kenapa ponakan saya ini, soalnya saya kasihan soalnya liatnya gitu, dan saya juga merasa kayak ada hal aneh Bu gitu. Akhirnya ibunya diem beberapa menit, setelah itu dia ngomong, tuh ini ponakannya Putu sedang diganggu sama orang. Itu dia memang sedang diganggu sama orang yang bisa ilmu pengeleakan tuh. Dijelaskan orang itu sekarang berada di samping rumahnya, di samping rumah ponakan saya ini Mang. Di samping rumah ponakan, penggambarannya itu kayak kuntilanak tuh. Jadi cuman rambutnya digerai biar mukanya kayaknya nggak kelihatan tuh. Tapi lidahnya itu lidahnya udah panjang, udah isi taring. Taringnya di sebelah sini itu udah panjang, dengan kuku-kukunya juga yang panjang. Akhirnya aduh, saya udah mulai merasa gak enak nih. Lalu saya tanya lagi, terus kira-kira gimana sih caranya untuk menangkal hal itu Bu, biar ponakan saya ini ya anteng, biar gak nangis lagi. Saya gitu kan Mang ya. Akhirnya dia bilang, Mang, tolong buatkan sesajen, buatkan bentukan dari nasi putih Mang. Itu dibuat bentukan kayak orang-orangan. Itu buatkan itu, kemudian nanti isi dupanya itu menghadap ke 4 penjuru mata angin sama di tengah 1. Letakkan itu di depan pintu gerbang. Setelah diletakkan di pintu gerbang, nanti kamu ambil gelas, kasih air, kasih nasi, sama dikasih bawang. Itu diusapkan ke seluruh tubuh dari si anak, dan juga diusapkan ke seluruh tubuh si ibunya gitu. Oh gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya udah ngasih tahu gini. Ya tuh pokoknya harus cepet sekarang ditindaklanjuti tuh biar nggak makin parah nanti. Nah terima kasih Bu, ini kita mau ngasih tahu ibunya dulu biar langsung dibuatin kan gitu Mang ya. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Bu
tolong buatin ini. Akhirnya dibuatkanlah sesajen-sesajen itu, kita langsung buatkan, kita disuruh ngomong, siapapun yang mengganggu jangan mendekat, pergi kamu, tapi pakai bahasa Bali yang kasar gitu. Magedi nyai uleng dini dia mengganggu keluarga awake. Nah setelah itu mang, kita sudah melakukan itu mang ya, itu kita melakukan juga langsung sama si anak udah mau diem. Ya syukurnya si anak sudah mau diem. Akhirnya ini secara perlahan si ibu juga udah tenang, ini udah mulai tidur. Malam hari saya itu lagi main game, ibu saya tidur di dalam. Ibu saya ini yang membuatkan sesajen buat kejadian tadi. Kurang lebih di jam 12:30 itulah emangnya. Di jam 12:30 itu mang, ibu saya itu teriak gak jelas mang. Bu, wih, ibu kenapa ini kok gini, gak jelas banget kok, kayak orang gak bisa nafas gitu, nafas ngos-ngosan itu. Tuh, ibu dicari sama orang. Di alam mimpinya ibu dicekik tuh. Wih, ibu sampai gak bisa nafas nih, ibu sakit banget nih sekarang. Saya lihat lehernya emang beneran itu biru-biru, memar biru mang. Itu memar biru. Akhirnya saya tanya lagi, terus diapain lagi? Kakinya ibu ditarik-tarik, diajak disuruh ke rumahnya dia. Dia bilang ngapain itu dibantu, ngapain itu ditolong. Itu dibilang sama orang yang dia temui di alam bawah sadarnya itu mang. Di mimpinya sama persis penggambaran dengan apa yang dikatakan sama ibunya si Kade itu yang saya telepon itu mang. Persis banget penggambarannya begitu. Akhirnya saya bilang, ya udah bu, nanti biar saya sembahyang dulu, nanti ibu istirahat dulu, ibu minum dulu, minum air, saya kasih minum air. Setelah itu saya langsung sembahyang, biar saya memohon sama Tuhan-Tuhan sekitar saya, para dewa sekitar saya itu biar membantu mendampingi kita seperti itu. Akhirnya dia berdoa. Dan syukurnya juga si ibu juga tenang gitu. Jam 3 pagi saya baru bisa tidur dengan tenang mang. Tidur pagi dengan tenang. Jam 7 pagi saya udah ditelepon sama ibunya si Kade itu. Ditelepon, halo tuh, nih ibunya Kade. Oh ya gimana bu, yang tiang baru bangun gitu, saya baru bangun gitu. Tuh ibu kemarin dicari sama orang yang nyakitin ponakan putu. Tapi karena memang kebetulan rumahnya itu masih ada, istilah Balinya itu penyengker yang ngamanin pekarangan rumahnya itu mang. Itu dia gak bisa masuk ke pekarangan rumahnya. Itu akhirnya dia dari pinggir dipanggil-panggil. Hoi, pesuang ibannya ini. Hoi, keluar kamu. Kayak gitu mang. Keluar kamu. Akhirnya si ibu ini keluar di alam mimpinya dia mang. Setelah keluar, hei, apa kaleh dini? Nyen kaleh gitu. Ngapain kamu sini? Nyari siapa kamu di sini? Digituin sama ibunya Kade ini. Si Mbok Nilo ini bilang dalam wujud dia yang layaknya itu, dia bilang mang, ngengken saya nyaya ditulungin jelemanin tuh. Adi orang ini saya obat nih. Awaki kena panggil mati dia. Jadi buat apa sih kamu itu ngasih tahu penangkalnya? Buat apa sih kamu ngasih tahu obatnya itu? Saya cuman mau ini orangnya ini tuh mati. Biar mati aja keluarganya tuh. Gak suka saya lihat keluarga itu tuh sejahtera gitu. Ibunya Kade ini keras ya. Buat apa kamu ngomong gitu? Pangkengken saya ngomong gitu. Tidak berhak saya ngomong gitu. Umur orang itu yang berhak mengatur cuma Tuhan. Nyai mari bisa penglihatan namun tuh nyai bersombong. Jadi umur itu udah diatur oleh Tuhan. Kamu itu tidak berhak menentukan umur seseorang. Kamu baru bisa ilmu penglihatan segitu aja kamu sudah berani macam-macam. Sampai digituin mang. Akhirnya dia udah kabur. Seketika menghilang seperti itu. Seperti bayangan dia melesat terbang. Dan itu yang parahnya, seperti itu saya udah merasa, wah ini orang gak bener nih. Itu akhirnya dari perlahan setelah itu saya mencoba untuk mencari penangkal-penangkal biar bisa aman dari hal-hal yang seperti itu mang. Seperti itu akhirnya yang terakhir adalah dimana ketika saya itu sudah mulai paham, itu ada pengetahuan tentang ilmu-ilmu itu ada katanya penangkal-penangkalnya. Jadi mungkin saya bisa paparkan sedikit terkait dengan ilmu penglihatan itu mang ya. Jadi sesuai dengan yang saya bilang tadi itu adalah ilmu penglihatan.
itu kita ada beberapa teknik untuk mendapatkannya, Mang. Yang pertama itu adalah dari keturunan. Jadi misalkan dari nenek atau ibu kita itu mempunyai ilmu penglihakan itu, Mang ya. Jadi setelah dia meninggal, dia itu akan mewariskan kepada anaknya. Anak perempuan, Mang. Pasti perempuan. Iya, pasti perempuan. Itu akan langsung diwariskan kepada anak perempuannya. Gimana kalau nggak punya anak perempuan? Kalau nggak punya, nah itu yang belum tahu konsepnya, Mang. Yang jelas ini harus ada yang mewarisi. Entah itu dari anaknya, entah itu dari sepupu sekitarnya, Mang. Jadi yang dipercaya bahwa siapapun yang melihat orang ini meninggal pertama, maka dia yang mewarisi ilmu penglihakannya itu, Mang. Itu kalau dari sistem keturunan, Mang. Karena kalau ini tidak diturunkan, dia itu nggak bakal bisa mati, Mang. Artinya mau sampai tua, sampai kapanpun dia nggak bakal bisa mati. Diturunkan ke orang lain bisa ya? Kalau memang dia orangnya siap, bisa mungkin. Seperti itu, Mang. Nah, yang kedua ada dengan teknik mempelajari, Mang. Nah, teknik mempelajarinya itu ya, Mang ya, itu juga laginya ada dua lagi, Mang. Di dalam dua ini ada ilmu penglihakan penengen atau ilmu penglihakan sari, ada ilmu penglihakan pengiwahan, seperti itu. Nah, kalau ilmu pengiwa ini itu nggak perlu dipelajari, Mang. Itu nggak perlu dipelajari. Ilmu pengiwahan yang ini tuh nggak perlu dipelajari. Kita cuma datang ke dukun, kita datang ke balian, kita nyari misalkan, oh saya mau biar saya itu kelihatan cantik, saya mau dong biar saya itu nyari pelet misalkan, saya biar dapat sama orangnya itu. Atau misalkan saya mau nyari penglaris, oh ini toko saya ini biar rame terus. Itu sudah bisa menjadi ilmu penglihakan yang nantinya kalau hal ini terus berlarut, kalau emang tidak dihilangkan, ini akan menuju kepada ilmu penglihakan itu, ilmu pengiwahan itu, Mang. Tapi larinya dari dia belum sadar. Jadi misalkan dia emosi sama orang, misalkan saya emosi sama Mangnya nih, saya mau nyakitin Mang, tapi itu masih belum alam bawah sadarnya dia. Dia masih belum sadar dengan ilmu itu. Ke belakangnya mungkin setelah beberapa lama, saya nggak tahu estimasi waktunya berapa, Mang ya, itu baru dia akan menyadarinya itu. Seperti Niluh Seperti ini. Niluh ini, kayak gitu. Jadi Niluh ini nggak sadar sampai sekarang. Sekarang dia sudah mulai sadar, karena sekarang yang saya dapetin ilmunya itu dia udah yang seperti tadi itu, dia udah rambutnya udah amburadur, lidahnya udah panjang. Kalau lidah itu udah mulai panjang dan udah ada taringnya, itu berarti udah up level lah, Mang ya, udah upgrade dia istilahnya, seperti itu. Nah, itu untuk yang di pengiwa. Jadi pengiwa itu paling gampang jadinya. Kalau untuk menyakiti ya, yang kita tahu kalau untuk menyakiti kan paling gampang, Mang ya. Kalau nyari yang hal-hal buruk itu emang paling gampang. Nah, ada yang lagi satu itu dengan mempelajarinya. Mempelajari ilmu itu tahapannya itu yang susah. Jadi itu ada istilah-istilahnya itu, lontar-lontarnya itu ada. Dan tingkatannya itu pun juga sulit untuk dipelajari gitu. Mungkin kita dengan tapa berata, kita puasa beberapa hari, beberapa lama kayak gitu. Itu yang harus ditempuh. Tetapi itu yang konsep ilmu yang positifnya, itu yang ke kanannya, Mang. Kalau yang ke kirinya itu tadi, kita datang ke dukun, kita datang ke balian, nyari apa, susuk kah, pesugihan kah atau apa, itu nanti larinya ke sana, Mang. Oke. Nah, Jadi Niluh ini sampai sekarang sudah menjelma jadi itu. iya, Niluh Sampai ini hari sekarang ini. sudah menjelma. Nah, ada satu momen dalam sehari sebelum tumpek wayang itu, Mang, itu di hari Jumatnya, itu kita mengenal dengan istilah, di setiap desa itu berbeda-beda. Ada yang bilang seselat, ada yang bilang selat, ada yang bilang selatan, seperti itu. Nah, di hari itu orang-orang yang mempelajari atau menekuni ilmu penglihakan itu, dia akan keluar pas jam 12 malam itu menggunakan sanggah-sanggah atau propertinya dia itu menggunakan kain putih. Dia akan nari di pekarangan rumahnya gitu dia. Dia akan menari dan di sana adalah puncak dia mencoba untuk mencari atau untuk meningkatkan ilmu-ilmunya dia, Mang. Jadi warga akhirnya mengetahui ya. Warga akhirnya seluruhnya sampai saat ini pun warga sekarang mengetahui hal itu dan akhirnya warga itu menjadi waspada, Mang. Waspada terhadap dia, tetapi tetap kita tidak mengkonfrontasi lah istilahnya atau mendiskriminasi orang tersebut. Nggak dikucilkan. Tidak dikucilkan. Kita masih tetap dengan kayak kalau pergaulan biasa ya, kita masih tetaplah dengan sapa tegur gitu. Karena ketakutannya kalau kita semakin kita mendiskriminasi atau semakin kita mengucilkan,
malah ini semakin parah Mang gitu. Malah semakin menjadi-jadi karena sekarang kan mungkin karena ilmunya udah upgrade Mang ya. Dia itu udah nggak usil lagi. Istilahnya kalau belajar hal seperti itu juga sama kayak kita belajar bawa motor Mang. Baru kita belajar bawa motor kan kita wah, main gas terus ya kan gitu kan. Masih Seneng pengen gitu ya. seneng aja pengen bawa. Itu juga kalau orang-orang baru belajar gitu Bang. Jadi kalau sudah tinggi cenderung kalau nggak disakiti nggak Enggak, apa-apa iya, ya. iya, seperti itu. Kalau Kalau dia ada serangan baru ya kalau dia nggak disakiti atau nggak ada yang mendahului dia itu nggak bakal gini Mang gitu. Oke, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan atau hikmahnya. Jadi hati-hati jika membeli pengasihan ya. Iya Mang. Khususnya membeli ya ini Iya, dengan bukan cuma cara pengasihan juga Mang ya, bukan cuma dalam konteks pengasihan aja, tapi juga kayak susuk kayak gitu. Kalau di konsep Bali kayak susuk, kemudian pasang susuk mas. iya pasang susuk yang kita nyari pelet juga itu juga bisa menimbulkan Iya. menjadi ilmu penglihatan yang alirannya pengiwe ke kiri gitu Mang. Iya. Ini bahaya sekali ya, Sangat berbahaya Mang. khusus di Bali. Tapi Iya Mang. hati-hati. Jadi tak diduga mempunyai ilmu penglihatan Iya bener tadi. Mang, bener Mang. Karena ini memang tanpa disadari sedikit demi sedikit itu dia baru akan mengetahui hal itu Mang. Dia juga nggak sadar ya. Dia juga nggak sadar awal-awalnya Mang. Oke, baik. Beli Putu, Siap. ini kisah yang menarik menambah wawasan kita tentang keunikan di Bali ya. Iya Mang. Mudah-mudahan ada hikmahnya Iya, untuk para pendatang juga yang berkunjung ke Bali. Mudah-mudahan dengan kisah ini mendapatkan info baru. Terima kasih Beli Putu. Ya sama-sama Mang. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan Sobat Malam Mencekam, tunggu kisah selanjutnya dari Bali. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.